Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ARA dimanapun Anda berada. Pagi ini kita mengajak Dharma Wanita Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengunjungi kampung kreatif sekaligus mengenalkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan di lingkungan kecamatan, kelurahan, serta petugas penyuluh baik dari TP4 maupun dari PPEP. Ini kita lihat Ketua Dharma Wanita Subunit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Yani Agus Darwa. Ini yang pakai rompi, pakai baju kaos, didampingi dengan sekretaris dan bendahara serta anggota Dharma Wanita. Ini ada tenaga ahli Pak Depi Praputra, di sini Depi Praputra, serta tim teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, tim teknis Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ini ada Pak Ganda Yuni, kemudian ini ada dari Kelurahan Pak Firdaus, kemudian kita lihat juga di sini ada tim teknis inovatif. Nah, ini Pak Rudi Arpian, HRA, lagi senyum-senyum. Ya, baik sahabat HRA, kita di sini bersilaturahmi antara Dharma Wanita kemudian dengan ibu-ibu dari PKK, kelurahan maupun kecamatan. Di kecamatan ini termasuk Kecamatan Sukarame. Ada PPL-nya juga, Ibu Risa, ini bendahara, sekretaris, sekarang jadi sekretaris, Ibu Nani. Nah, ini rombongan kecamatan yang hadir juga di sini dari UPTD. Baik, dalam sambutannya Ibu Dharma Wanita, Ibu Yani, mengharapkan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Talang Betutu maupun di Kecamatan Sukarame, para petugasnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menanam budaya menanam sayuran dan rempah di halaman rumah sebagai budaya wong Palembang. Baik sahabat. Jadi gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang digaungkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, ini merupakan ketahanan pangan masyarakat Sumsel, khususnya yang ada di Kota Palembang, yang saat ini kita lagi kunjungan ke Kelurahan Talang Betutu, di mana Ibu Dharma Wanita mengajak masyarakat yang ada di Kelurahan Talang Betutu untuk menanam bahan kebutuhan sehari-hari di lingkungan rumah tangganya, di halaman rumah tangganya, baik berupa sayuran maupun rempah-rempah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dapur itu tidak membeli lagi. Diharapkan ibu-ibu rumah tangga tidak membeli lagi. Jadi kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang dari kelurahan maupun dari kecamatan, ini supaya dapat mengajak masyarakat dan dimulai dari diri sendiri dulu. Itu dilihat bagaimana masyarakat sudah ada beberapa yang sudah mulai menanam cabai, menanam terong, dan juga ada yang menanam tomat, cung di lingkungan rumah tangganya. Ini lihat demikian asrinya bagaimana mereka menciptakan kelurahan Talang Betutu ini menjadi kampung kreatif. Ada space foto. Ini dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang berkunjung ke Kelurahan Talang Betutu ini untuk memanfaatkan momen ini dan memviralkan bahwa di Talang Betutu sebenarnya
ada kampung yang cukup asri, masih alami, dan banyak spesies putu yang bisa dimanfaatkan. Dan di samping itu, di sini juga masyarakatnya sudah mulai membiasakan diri untuk menanam kebutuhan sehari-hari, baik berupa sayuran maupun rempah di halaman rumah tangga masing-masing. Gunanya apa? Karena krisis pangan yang terjadi di Amerika, Belanda, Eropa, benua Eropa, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Karena diramal tahun 2023 ini banyak negara yang akan mengalami inflasi. Artinya harga-harga kebutuhan rumah tangga, harga kebutuhan pokok ini akan meningkat tajam. Nah, karena itulah Bapak Gubernur mengajak masyarakat Sumsel, Wong Palembang untuk membudayakan menanam sayuran dan rempah di pekarangan rumah tangganya masing-masing. Jadi ayo kita rame-rame, baik dimulai dari Ibu PKK maupun para pejabat, staf, ASN, Karang Taruna, dan unsur-unsur organisasi sosial kemasyarakatan, kita sama-sama bergerak mensosialisasikan bagaimana kita menjadikan kebiasaan menanam sayuran dan rempah di halaman rumah tangga sebagai budaya Sumatera Selatan, budaya Wong Sumsel. Jadi kebiasaan menanam kebutuhan sehari-hari baik berupa sayuran dan rempah di lingkungan rumah tangga atau di halaman rumah tangga ini menjadi sebuah budaya Wong Palembang. Ayo foto sini. 1, 2, 3. Sebagaimana kalau belum ngirup cuko, belum makan pempek. Ini kalau rumah tangganya 3, belum 2, 1. menanam sayuran dan rempah, belum jadi Wong Sumsel. Iya, asik ya boy. Dapat yang dapat. Kita lihat berposeria. Di belakangnya ada tenda ABRI yang digunakan oleh mahasiswa dari MDP yang lagi KKN di Kelurahan Talang Betutu ini. Jadi ada sekitar 200 orang mahasiswa MDP yang melakukan KKN di Kelurahan Talang Betutu. 3, 2, 1. Ayo, bagi masyarakat Kota Palembang khususnya yang belum pernah mengunjungi Kampung Kreatif Talang Betutu, ayo kita rame-rame melihat bagaimana masyarakat di sana sudah dengan sukarela, sudah dengan senang hati menanam tanaman sayuran dan rempah di lingkungan rumah tangga masing-masing. Itu ke ini Bu, kolam. Dan juga dengan menghiasi ini kolam ini. Rumah tangganya dengan cat-cat yang warna-warni. Ini kita lihat salah satu bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berupa ikan nila yang kita lepas di kolam masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan Talang Betutu ini untuk buat memancing atau buat makan ikan sehari-hari. Ini kolamnya ada 5.000 ekor ikan nila, baik ikan nila merah maupun ikan nila hitam yang kita lepas bersama-sama. Mudah-mudahan ikan nila ini cepat berkembang biak. Mudah-mudahan ini akan terus bertambah jumlahnya. Ini kita lihat antusias dari baik masyarakat Kelurahan Talang Betutu maupun dari kecamatan melihat. Nah ini ibu ini ikan-ikan yang lagi dikasih makan ini pur. Nah ini baik sahabat LA, inilah keakraban antara
Dharma Wanita Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Ini bukan dengan Mujair, ini Wak Suwanto. RTM di lingkungan Kelurahan Talang Betutu. Nah ini adalah danau buatan X tanah yang diuruk untuk bahan baku pembuatan bata rotan. Sana belum nyingok era. Sehingga kosong dan terisi air. Airnya cukup bening, kedalaman sekitar 6 meter dan air ini mengalir. Bukannya air yang ini, karena danau ini kita ditembuskan ke arah sungai, ke arah pembuangan dan dipasang waring. Nah, sahabat HRA, inilah cukup luas ini, kolamnya cukup besar, dan kepada BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta yang ingin menambah ikannya, kami persilahkan sekaligus beragrowisata di Kampung Kreatif Talang Betutu ini, kampung yang asri dan pernah juara juga dalam lomba kampung sekota Palembang, juara 1. Nah, ini lihat Ibu Kadis, Ibu Yani, Ibu Dharma Wanita, Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sedang berbincang-bincang dengan Ketua RT 30 yang kebetulan memelihara atau ketempatan untuk pelepasan ikan ini. Nah, sekarang kita berada di Taman Baca. Nah, bahwa sahabat HRA, bahwa di Kampung Kreatif Talang Betutu ini ada tempat rekreasi namanya Taman Baca, di mana anak-anak bisa membaca buku-buku seperti Bobo, buku-buku yang hasil sumbangan orang juga, buku-buku sekolah juga ada di sini. Ada perpustakaannya lah di sini. Ini suasananya sangat bagus sekali. Bagi OPD-OPD yang kepengen melakukan arisan, kalau arisan Dharma Wanitanya biasanya hanya di kantor, mungkin perlu refreshing sekali di sini. Dan tempat di sini cukup tersedia, cukup memungkinkan untuk dilakukan kegiatan yang mengundang banyak orang. Ini kita lihat ada ayunan juga. Nah, ini bapak-bapak kalau nak arisan ngobas suasana di sini bisa digunakan untuk tempat bersantai. Ada Ibu Devi, ada sekalian panen yang sambil ini ada Ibu Rudi juga. Bulan depan kan kami ke Lampung arisan. Oke, ini di belakang juga ada ternak ayam. Nah, ini kita lihat suasananya cukup asri, dingin di sini. Angin cukup kencang, semilir. Walaupun cuaca di luar panas, tapi di bawah pohon ini terasa adem ayem karena anginnya kencang, dingin, sehingga ya bisa-bisa ketiduran kalau sendirian di sini. Baik, sahabat daerah, ini ada kreativitas dari masyarakat menggunakan bekas-bekas cangkir teh botol, dibuat gantungan lampu-lampu. Nah, ini yang namanya perpustakaan taman bacaan untuk anak-anak dari TK, SD, SMP. Ini ada buku-buku yang disiapkan, dan kita juga di sini Pak RT 30 ini, Pak Usli, yang termasuk tokoh yang memelihara atau siap menerima sumbangan buku-buku dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, buku-buku bacaan untuk anak-anak tentunya, untuk menambah koleksi buku-buku yang ada di Taman Baca di Kampung Kreatif Kelurahan Talang Betutu ini. Ini kita lihat bagaimana
senangnya. Nah, ini satu lagi produk kerajinan dari ibu-ibu di Buat Kelurahan lebaran Talang ini, Betutu nah. ini Buat di meja, berupa isi gelok. ada tempat buah, ada tempat air minum yang dibuat dari limbah cangkir seperti cangkir Oki Jelly Drink, cangkir plastik yang dibuang ini bisa dibikin kreativitas tempat untuk air aqua maupun tempat permen, tempat wadah buah-buahan. Ini dijual dan alhamdulillah banyak ibu-ibu dan wanita yang mensupport ini dan ikut membeli sebagai buah tangan oleh-oleh. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa apabila ada dewe yang ingin Buat trikoderma. arisan di tempat ini bisa salah satu topik Kalau acaranya rumah nanti sultan bisa kuning, diisi dengan bagaimana membuat kerajinan tangan ini. Jadi ibu-ibu di Kelurahan Talang Betutu ini siap menjadi tutor, siap mengajarkan cara membuat tempat air minum, tempat buah-buahan, tempat kue atau gelok kalau istilah orang Palembangnya. Ada juga, nah ini ada tempat buah-buahan, anggur bisa diisi di meja. Warnanya cerah-cerah dan menarik-menarik. Nah ini bisa diajarkan oleh ibu-ibu di Kelurahan Talang Betutu ini. Jadi bagi OPD yang kepengen refreshing, arisan di luar kantor bisa salah satu alternatifnya di Kelurahan Talang Betutu ini, di Kampung Kreatif Talang Betutu. Ini tidak jauh bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat HRA. Kalau dari Talang Jambi ini lurus saja nih, lurus Lempeng, nanti ada pintu gerbang masuk, sudah sampai. Nah, terakhir kita mengunjungi yayasan yang memelihara orang-orang gila, orang-orang setengah gila yang dikumpulkan di sini, dirawat, kemudian diajari berkomunikasi. Ini yang rata-rata ini, nah ini rata-rata adalah orang-orang yang kurang beruntung, yang ada gangguan jiwa, yang biasanya di jalan-jalan ini oleh dinas sosial dititipkan di sini. Ini dikelola oleh masyarakat dikelola oleh masyarakat, bukan dikelola oleh pemerintah. Jadi kami berkesempatan menyumbang pakaian layak pakai untuk pasien-pasien yang dirawat di sini. Ini satu kardus. Ini Pak Depi menyerahkan kepada Ibu Nova dari Kecamatan Sukarame. Ini mewakili ketua yayasan yang Ibu Bena. saat ini sedang merawat ada pasien yang lagi ngamuk lah, lagi ngeheng. Belakang. Nah ini kita lihat Mewakili pejabat ada setempat. Pak Ganda juga mendampingi ini. Nah ini yang bawa ini adalah orang-orang yang terkena gangguan jiwa, tapi sudah setengah sembuh lah, sudah bersosialisasi. Nah sementara yang di dalam ini ada Yayasan Bagus Mandiri, Insani, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa, Panti Gelandangan dan Orang Terlantar. Jadi siap ditampung di sini dengan modal sendiri, biaya sendiri, tidak ditanggung oleh pemerintah. Dan kami persilakan Bapak Ibu yang ingin menyumbang dapat menyumbang ke sini. Terima kasih. Sahabat daerah yang sudah menonton sampai habis, jangan lupa tetap semangat dan selalu bersyukur, karena percayalah bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Sampai jumpa lagi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.